April yang dilaksanakan secara online di setiap minggunya. Mungkin ini adalah, pertemuan pertama kita di bulan Februari 2024 ini. Semoga di bulan ini menjadi awal yang baik untuk ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, insya Allah pemateri kita hari ini adalah A.A. Hizbidilar Syiptriatna. Beliau adalah mahasiswa Al-Azhar Mesir, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tema yang akan beliau bawa hari ini adalah tentang kepemimpinan, adapun judulnya yaitu Qawamah dalam figur kepemimpinan. Oke, kepada pemateri saya persilahkan. Langsung aja ya, cepat. Hari ini apa? Yang Ane share tuh dari Ane sendiri bukan ya? Gimana? Itu yang Ane share di layar itu dari Ane atau dari siapa? Iya, dari Hizbi. Tapi muncul kan? Muncul. Ya. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan. Terima kasih kepada yang telah memberikan saya kesempatan untuk diskusi pada malam hari ini. Dan pun ya ikut pada diskusi malam kali ini tidak terlalu banyak, bahkan sedikit lah, bisa dikatakan sedikit. Semoga dapat mengurangi rasa semangat kita untuk diskusi atau untuk supaya tidak berlama-lama, saya akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana judul yang diberikan setiap bulannya, tema yang diberikan setiap bulannya, yaitu pada bulan kali ini, yaitu bertemakan kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai qawamah dalam peran seorang laki-laki. Qawamah sebenarnya tidak ada makna yang pas gitu, yang bisa memaknai kata ini. Tidak ada dalam padanan bahasa Indonesia yang dapat memaknai makna qawamah secara menyeluruh. Karena sebagaimana kita tahu, bahwasanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu terjadi gap, maksudnya terjadi kesenjangan
baik itu dalam waktu maupun dalam jumlah bahasanya. Kalau dalam waktu, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang tertua dan jumlahnya pun lebih banyak dibandingkan kosakatanya gitu, lebih banyak dibandingkan kosakata bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab itu kalau tidak salah ada 12 juta kosakata, sedangkan bahasa Indonesia itu cuma ada 127.000 kosakata. Yang mana menyebabkan adalah salah satu bahasa Arab yang tidak bisa dimaknai secara pakem gitu, secara pasti dengan bahasa Indonesia. Contohnya kalau dalam kesempatan kali ini itu makna qawamah. Meskipun demikian, qawamah yang lekat kaitannya dengan kepemimpinan atau otoritas untuk seorang laki-laki itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Meskipun nantinya kita akan membahas makna-makna qawam yang lain gitu ya. Dan saya menemukan ada 8 makna qawam yang berbeda-beda maknanya. Tetapi jika kita melihat terjemah Al-Quran dari Kemenak, kita akan mendapati qawamah dalam ayat An-Nisa ayat 34 itu dimaknai dengan kepemimpinan atau otoritas. Yang yang kalau kita ini ya pikirkan, kepemimpinan itu lekat dengan otoritas dan kekuasaan, yang mana ini menyebabkan sebagian kalangan gitu kaum seperti feminis itu menganggap bahwasanya Al-Quran seakan-akan menduakan perempuan dibanding laki-laki, dan subhat-subhat lainnya yang diperdebatkan, ditentangkan oleh kaum feminisme lainnya. Saya akan bacakan dulu ayat yang saya akan jelaskan pada malam kali ini. Tapi sepertinya saya tidak akan menjelaskan seluruh kandungan ayat ini. Saya akan membahas 3 kandungan saja. Yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, kemudian ketiga wa bima anfaqu min amwalihim. Sebelum kita mentadaburi ayat ini, selayaknya kita mengetahui terdahulu asal usul ayat ini. Bagaimana gitu kaitannya dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Para ulama menggambarkan bahwasanya Al-Quran itu bagaikan suatu rumah besar yang di dalamnya itu terdapat 114 surat, ya, 114 ruangan itu atau surat, yang di dalam ruangan tersebut terdapat benda-benda atau bisa dikatakan ayat, yang mana dimungkinkan ada satu benda di salah satu ruangan yang sama dengan benda di ruangan lainnya. Maka dalam kesempatan kali ini kita pun akan membedah atau menafsirkan ayat Al-Quran ini dengan ayat yang maknanya serupa atau yang tujuannya itu serupa, atau bisa dikatakan kita dengan menafsirkan Al-Quran dengan metode bil maksur, itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Ayat ini merupakan salah satu dari ayat di surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu sendiri merupakan surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di Madinah. Ada 2 surat yang besar yang diturunkan di Madinah atau surat Madaniyah, yaitu surat An-Nisa dan surat Al-Baqarah. Dan berbeda gitu ya antara surat Madinah dan surat Makkiyah.
atau surat yang diturunkan di Mekah. Surat Madaniyah memiliki mumayizat, keistimewaan atau perbedaan dengan surat Makkiyah. Salah satunya yaitu kalau surat Madaniyah itu berisikan atau bertujuan untuk membangun suatu peradaban manusia atau membangun suatu masyarakat yang besar. Yang berbeda dengan pastinya berbeda dengan surat-surat Makkiyah. Karena pada fase Madaniyah atau pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, Nabi berusaha untuk membangun suatu peradaban. Contohnya atau berusaha untuk membangun pemerintahan, bisa kita katakan pemerintahan. Salah satunya itu dengan cara melakukan diplomatik ke beberapa negara, kemudian setelah mengirimkan diplomatik, Nabi pun mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Yahudi di Madinah pada saat itu. Itu menunjukkan dan hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwasanya pada masa Madinah itu Nabi berusaha untuk membuat suatu hukum yang nantinya dapat menciptakan suatu peradaban yang sempurna. Maka dengan kata lain, jika kita mempelajari nilai-nilai dan pesan-pesan yang terdapat di dalam surat Madaniyah, maka kita pun akan mampu membangun suatu peradaban atau akan mampu membangun sebuah masyarakat yang besar. Jika kita tarik lagi melihat gitu ke masa-masa di mana Islam itu jaya, contohnya pada masa Harun ar-Rasyid, kejayaan yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid itu sangat lekat kaitannya dengan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Karena tidak mungkin Khalifah Harun ar-Rasyid menjadi salah satu khalifah yang baik gitu. Jadi suatu khalifah yang berhasil membangun kekhilafahannya tanpa mencontoh apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Maka jika kita tidak mempelajari atau mengimplementasikan nilai-nilai dan pesan-pesan yang terdapat pada surat Madaniyah, maka perbincangan kita, obrolan kita mengenai suatu peradaban yang maju, suatu masyarakat yang besar, itu hanya omong belaka semata. Di dalam suatu negara itu ada satu unit organisasi terkecil, yaitu disebut dengan keluarga. Dan saya menganggap, dan saya juga berkeyakinan bahwasanya bila mana suatu keluarga itu rusak, maka negaranya pun akan rusak. Dan sebaliknya, apabila suatu keluarga itu baik, maka negaranya pun akan baik. Dan suatu negara itu dipimpin oleh seorang laki-laki dalam figur seorang ayah. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena saya yakin karena suatu keluarga akan melahirkan suatu generasi baru yang apabila seorang ayah berhasil mendidik suatu generasi atau mendidik anaknya, itu akan dapat memajukan atau dapat menjadikan negaranya itu akan baik. Menjadi baik. Mengapa saya mengambil tema qawamah?
Karena saya beranggapan seperti itu. Jadi bila mana suatu keluarga itu baik, maka negara punya akan baik. Dan sebaliknya, apabila suatu keluarga itu buruk, maka negaranya pun akan buruk. Dan itu sangat berpengaruh dalam suatu peradaban. Dan peran yang penting dalam membentuk suatu keluarga yang baik itu adalah sesosok figur ayah. Maka sangat pentinglah kita sekarang membahas qawamah dalam peran laki-laki atau sebagai figur seorang ayah. Ar-rijalu qawwamuna. Qawwamun itu merupakan sifat. Ar-rijal dan qawwam itu merupakan dua kata yang berbeda. Tidak setiap rijal atau setiap laki-laki itu memiliki sifat qawwam, tetapi setiap rijal yang melekat padanya sifat qawwam, maka rijal tersebut, laki-laki tersebut itu merupakan laki-laki yang istimewa. Dalam padanan bahasa Arab, kata bahasa Arab yang memiliki arti laki-laki itu banyak, bukan hanya rijal atau rojul. Di sana salah satunya ada zakat, zakarun. Zakarun juga memiliki arti seorang laki-laki, tetapi makna itu lebih condong kepada sifat biologisnya, atau bisa kita katakan alamatur rojul az-zakar. Jadi tandanya seorang laki-laki itu memiliki zakat, itulah atau sebutan kemaluan bagi laki-laki. Kemudian kalau rajul itu sendiri, itu ada sebagian ulama yang mengartikan rajul itu seorang laki-laki yang dewasa. Jadi rijal itu merupakan kata jama dari rajul. Secara bahasa, rajul itu merupakan kata dari rijlun atau kaki. Terus mengapa? Terus apa kaitannya dengan Arija? Sebelumnya saya ingin ingin sedikit menjelaskan mengapa di setiap pendefinisian atau setiap pengistilahan itu pasti ada atau pasti dimulai dengan kata bahasa suatu kata tersebut. Jadi mengapa kita harus memulai suatu definisi dengan definisi secara bahasanya terlebih dahulu? Karena suatu kata itu, suatu makna kata itu berkaitan dengan asal usul kata tersebut. Contohnya ini rajul. Rajul berasal dari kata rijlun atau kaki. Kemudian apa kaitannya dengan laki-laki? Apa kaitannya kaki dengan laki-laki? Kaitannya itu pertama, rijlun atau kaki itu berfungsi sebagai penopang seluruh badan, atau qama alaihi sa'irul badan. Dan begitu pun laki-laki. Laki-laki itu memiliki peran sebagai penanggung jawab atau sebagai jadi laki-laki itu ya sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab. Kemudian kaitan yang kedua, rijlun itu kaki itu berfungsi untuk berjalan. Itu biasanya itu berjalan untuk keluar. Dan laki-laki itu juga salah satu yang identik dari laki-laki itu adalah berjalan untuk keluar, atau dengan kata lain itu untuk bekerja, keluar untuk bekerja. Arijal qawamun, arijal itu merupakan mubtada, qawamun itu khabar. Jadi diartikannya laki-laki itu qawam, di atas perempuan. Sebagaimana telah kita singgung di awal, bahwasanya tidak ada padanan bahasa Indonesia yang mampu memaknai kata qawam. Dan jika kita memaknai kata qawam dengan satu makna, maka bisa menjadikan makna-makna yang terkandung di kata qawam tidak akan tercangkup dan nantinya akan menghasilkan suatu makna yang tidak
sempurna, makna yang tidak sempurna. Dan setelah saya mencari referensi, ternyata ada para ulama menemukan 8 makna qawam dalam Al-Quran, yang menemukan 9 makna qawam dalam Al-Quran. Satu itu bermakna kepemimpinan atau otoritas, responsibilitas atau bermakna tanggung jawab. Yang pertama itu bermakna qawma yakum, yaitu bermakna berdiri, atau naki dojulus, kebalikan dari duduk. Tetapi bangsa Arab dahulu tidak menggunakan qawma yakumu itu dengan makna berdiri saja, tetapi menggunakan kata qawma yakumu itu sebagai makna aktif. Kalau aktif, dan apabila disematkan atau dilekatkan kepada laki-laki, itu maksudnya laki-laki itu identik dengan aktivitas atau produktivitas. Maka tidak disebut laki-laki bila mana dia tidak aktif atau tidak produktivitas. Dalam hal ini, yaitu dalam hal keluarga, itu biasanya laki-laki itu aktif di luar rumah, yaitu dengan cara mencari rezeki dan halal lain sebagainya. Dan ini pun jadi apa ya? Di laki-laki kan itu laki-laki identik dengan aktivitas dan produktivitas. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu menunjukkan bahwasanya Allah itu menilai seorang laki-laki itu bukan dari hasil yang telah dikerjakan, namun dari apa atau dari usaha untuk menggapai hasil tersebut. Maka salah anggapan maka salah anggapan yang mengatakan bahwasanya laki-laki itu identik dengan hasil yang dia dapatkan. Tetapi sebenarnya Allah tuh menjelaskan bahwasanya yang identik dengan seorang laki-laki itu bukan hasil yang dia usahakan, tetapi usaha untuk menggapai hasil tersebut. Qawama, jadi itu yang pertama bermakna aktif. Itu ada di salah satu syair oleh orang Arab Badui. Ketika dia tidak ingin dibeli seorang raja yang zalim, dia mengatakan iza jitu abgatu qauma wa iza syabi'tu ahbabtu nauma. Jika aku lapar, iza jitu, apabila aku lapar, maka aku tidak akan bergerak atau malas untuk beraktivitas. Abgatu qawama wa iza syabi'tu ahbabtu nauma. Dan apabila aku telah kenyang, maka aku akan tertidur. Orang Badui ini mengatakan qawama itu sebagai aktif, bermakna aktif. Dan bahasa Arab itu tersendiri suka merujuk kepada perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan orang Badui. Makanya kita bisa memaknai qawama dalam ayat ini itu sebagai aktif. Bukan hanya aktif di luar rumah, tetapi aktif di dalam rumah juga. Jadi laki-laki yang qawam itu bukan hanya aktif yang di luar rumah, namun juga aktif di dalam rumah, yaitu ketika laki-laki itu pulang dari rumahnya, dia tidak pasif itu berada di rumah, tetapi dia bisa membuat keluarganya itu aktif dengan cara
ngobrol, contohnya ngobrol sama keluarganya atau berinteraksi dengan istri dan anak-anaknya, bermain dengan anaknya, bercerita dengan anaknya, bermain Hisbi, dengan anaknya dan lain sebagainya. Jadi seorang laki-laki itu bukan hanya bentar. Hisbi, Yuk, Bi, no. itu apa sih PPT-nya geser? Ya ini bukan PPT yang digeser sebenarnya. Emang aneh bikin PPT-nya emang sedikit. Jadi emang enggak bahas. Enggak loh, itu apa sih? Judulnya aja bacaannya. Ya, ya. Di slide coba. Ya itu. Kembali lagi. Jadi laki-laki yang kuat itu bukan hanya laki-laki yang aktif di luar rumah, namun juga laki-laki yang aktif di dalam rumah. Contohnya yaitu dengan cara mengajak istrinya bercengkrama atau mengajak anaknya untuk bermain dan lain sebagainya. Nah itu mengapa Allah tidak tidak menyebutkan dengan kata qaimuna, melainkan dengan qawamuna. Ah, apa? Ini anak PPT sebenarnya dikit, jadi emang dari geser-geser. Udah lanjut aja ya. Lanjut aja lah nanti. Ya emang PPT-nya cuma segini doang. Salah. Tuh, Oh iya, yang nggak apa-apa. Enggak, emang soalnya tadi dikit. apa sih di judulnya aja gitu. Takutnya Bukan belum bukan aneh digeser. geser-geser. Oh, tadi ya berarti emang Iya, nggak masuk. Sekarang ya gimana? ganti nggak? Salah. Udah keganti. Ganti nggak sekarang PPT-nya? Udah keganti. Udah Halo. yang koma yakumu. Udah, lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya, Halo. Nah, lanjut lagi aja ya. Itu ganti ya. Ya, tadi itu mengapa Allah tidak menyebutkan qaimuna melainkan qawamuna. Karena Allah itu ingin menyebutkan bahwasanya laki-laki itu bukan hanya aktif di luar rumah, tetapi aktif juga di dalam rumah, juga membuat seisi rumah itu aktif. Jadi jika ada gitu seorang bapak yang telah lelah gitu seharian bekerja, kemudian di rumahnya menjadi pasif. Nah ini tidak mencerminkan seorang laki-laki yang qawam. Karena yang qawam itu yang disebut laki-laki qawam itu dia aktif di luar rumah, kemudian aktif juga di dalam rumah dan membuat seisi rumah aktif. Kemudian makna kemudian yaitu qamal amiru, yaitu pemimpin yang turun tangan untuk mengurusi masyarakatnya. Kalau dalam pembahasan kali ini maksudnya yaitu
yang bertanggung jawab sepenuhnya atas urusan keluarganya, atas permasalahan keluarganya, yaitu seorang laki-laki, orang ayah. Kemudian makna yang ketiga, nizamus syait wa imaduhu, yaitu pilar yang kokoh. Maksudnya gimana? Jadi seorang laki-laki atau seorang ayah itu mesti menjadi pilar bagi keluarganya, yaitu seorang ayah itu harus menjadi tempat sandaran bagi perempuan yang ada di rumahnya. Bila mana di keluarganya ada masalah atau ada tertimpa musibah, maka seorang ayah itu mesti menjadi sandaran bagi kesedihan perempuan yang ada di sisi rumah. Maka tidak pantas seorang laki-laki memiliki sifat uh, ataupun memiliki sifat pasrah gitu. Karena memang pesan dari Allah berikan kepada laki-laki itu salah satunya itu harus menjadi tempat saran bagi perempuan yang ada di rumahnya. Bagaimana jadi itu apabila orang laki-laki cengeng, apakah dia bisa menjadi sandaran bagi keluarganya atau tidak bisa? Makanya Allah itu memberikan standar untuk laki-laki, yaitu salah satunya laki-laki harus menjadi tempat sandaran untuk perempuan yang ada di rumahnya, sebagaimana pilar yang kokoh. Pilar itu akan tetap berdiri meskipun akan tetap berdiri di dalam rumah meskipun rumah tersebut atapnya rusak, temboknya rusak, tapi pilar itu akan tetap tegak menopang bagian-bagian rumah, sisa bagian rumahnya. Kemudian makna keempat yaitu kiwam. Kiwam itu biasanya bahasa orang Arab mengartikan kiwam itu sebagai makanan pokok. Jadi maksudnya apa? Seorang ayah atau seorang laki-laki dalam lingkup keluarga itu dia berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Meskipun istrinya bekerja, tetapi seorang laki-laki itu memang wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istrinya pun mempunyai uang yang lebih dibanding dia gitu. Nah, emang udah menjadi tabiatnya bahwasanya laki-laki itu merupakan orang yang ya yang harus memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Kemudian makna selanjutnya yaitu qawam. Qawam itu adil. Ini terdapat dalam surat Al-Furqan kalau nggak salah, apa sih yang tentang ibadur rahman itu. Bentar ya. Oh, wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Sifat ibadur rahman itu salah satu sifat ibadur rahman, yaitu apabila dia menginfakkan atau apabila dia membelanjakan hartanya, dia itu tidak berlebihan dan tidak juga kikir tetapi ibadur rahman itu adil dalam menginfakkan hartanya. Jadi makna qawam yang kelima yaitu adil. Adil itu apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dalam makna lingkup keluarga, yaitu seorang ayah harus adil terhadap anggota keluarganya, tidak condong kepada salah satu anggota keluarganya. Kemudian qayyim. Qayyim itu biasanya kita dengar itu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengapa dilakobi dengan Qayyim? Karena dia itu anaknya seorang kepala madrasah. Halo, Keluar, putus.
Bismillahnya keluar ya. Iya, keluar. Telkomsel tidak mendukung. Ditunggu ya teman-teman sebentar. Ah, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ah, ah. Itu maaf, mikrofonnya matiin. Faza, lanjutkan Faza. Tulisan pala. Fazanya lagi Faza. Si Hizbi Telkomsel tidak menanggapi. Bentar ya, ini Hizbinya lagi ada kendala. Al,
Ini mungkin hizbinya lagi ada kendala ya. Kalau gitu, boleh mungkin dari teman-teman yang punya ilmu atau sedikit pendapat tentang qawamah, ada yang tahu? Atau kepemimpinan? Sambil nunggu hizbi, soalnya ini hizbinya belum dijawab terus. Mau nanya boleh nggak? Nggak ada pematerinya, kalau mau lanjutin. Apa gitu ilmu yang tentang kepemimpinan atau qawamah yang tadi dilanjutin? Tapi kalau misalnya ada yang jawab, bisa jawab mah, Aski boleh. Ki, gimana Ki?
Sok atuh, Pala bisa mau ngisi, bisa mau ngelanjutin. Aski juga. Diskusi weh. Sok atuh. Diskusi apa? Saya abi karek join. Non parah bieu naon si parah tuh. Mau nanya, Buru mani. Prabowo termasuk dalam kawamah tidak? Ki, Teu gila. Ah, Apa tadi? Apa? Prabowo termasuk kategori kawamah tidak? Ah, sakit banget. Ah, nanti bisa jawab. Itu mah tuh jangan itu pertanyaannya. Oh, dibuka sesi chat. Kenapa parah jelaskan lah ku ente klasifikasi kawamah teh kumaha. Wah, saya juga baru join, Ki. Tuh, Gak mood ketang Ki. bohong. Dari Bohong tadi. dari tadi. Ih, bohong. Berarti mun geus apa klasifikasi kawamah kumaha tinggal dicocokeun ku ente cocok teu. Ai Tahu. PPT si Nggak tahu, bintang kan di nggak akan lihat ya. Lo Ubaidah mah, kamu Ubaidah. ai si bintang ngasih PPT teh. KTP. Tadi teh ini apa sih tiba-tiba keluar jadinya nggak ngasih PPT-nya. Nanti kalau Saya misalnya udah minta, saya dengan gak dikasih-kasih. Hmm, iya ininya nggak dijawab terus. oh. Ini mau nunggu sampai jam 9.20 mungkin. Kalau misalnya nggak ada terus isinya dicukupin aja nggak apa-apa. Pada setuju gak? Ai si Bina dihubungi juga enggak respon. Enggak, udah ditelepon berkali-kali juga padahal berdering nggak dijawab. Insan gitu. Nggak jelas, sakit banget. Ini gah, anak ini aduh. Hei, hei, hei. Hei, hei. Hei, hei, hei. Ah, Sok tuh diskusi lagi we, tapi tadi pertanyaannya tuh jangan karena nggak ada yang bisa jawab, coba ganti apa gitu. tentang kawamah atau terserah. Terserah weh. Ya tadi juga belum beres tentang kewamahnya, jadi belum ini. Belum terlalu paham. Ini weh. Maha Eh, ini weh. maha Coba. Oh ini kan maha kan Allah tuh Allah tuh kan sudah memberi kita takdir ya, sudah memberi kita takdir ya. Oke. Nah, terus si manusia ini coba bentar.
Mana teh? Yalah tuh. Suka tuh. Ya udah ini. Oke, nyari dulu tadi pertanyaan di chat GPT. Jadi gini nih, kalau seseorang manusia bunuh diri, itu kan otomatis akan masuk neraka karena katanya Allah merasa dikhianati. Terus manusia kan bunuh biasanya karena banyak masalah seperti hutang, masalah hidup dan masalah ini kan yang memberikan Allah karena dunia ini terlepas dari masalah. Nah, terus kalau hambanya bunuh diri, kenapa hamba itu masuk neraka? Padahal kan yang memberikan cobaan masa hidup kan Allah. Terus mengapa ketika seorang hamba bunuh diri untuk mengakhiri masa hidupnya itu malah masuk neraka? Kan kasihan gitu ya. Di dunia banyak masalah, di akhirat malah masuk neraka. Jadi bisa disimpulkan Allah ini tidak adil kan? Dia yang memberikan cobaan bertubi-tubi, giliran bunuh diri hamba itu malah masuk neraka. Kenapa sayanya nanya soal yang kayak gini? Soal banyak kejadiannya di sekitar saya juga sering ada tuh yang orang bunuh diri. Dah, sekian. Template kieu. Udah bingung. Macanya mana? Udah jawab aja, jawab. Jawab sok yang bisa jawab. Salah itu teh, salah apa sih? Salah cara menyelesaikan masalahnya kan bisa. Jangan bunuh diri. Kan tahu bunuh diri itu gak boleh. Dia salah caranya. Muti pernah ngerasain itu enggak? Apa di udag-udag sama pinjol? Enggak. Soalnya Nah, nggak mau. ya, jadi yang cerita ke yang nanya ini itu katanya ya psikis dia kena di chat terus dikejar-kejar terus kejar-kejar asli lagi-lagian. Iya, tapi kenapa berani pinjol kalau misalnya kayak gitu? Kalau misalnya dia udah ngambil suatu keputusan, dia juga harus menerima konsekuensinya. Tahu kalau misalnya tahu kan kalau misalnya dia ngambil keputusan yang salah, otomatis konsekuensinya juga dia harus menerima seberat apapun itu. Dan kalau misalnya nggak bisa mengatasi, terus dengan cara bunuh diri ya salah tuh. Oke. Ada jawaban lain? Masuk akal. Ai palai mere masalah jeung mere kasurgakan neraka mah anu karong kudu diyakini mah eta mah hak prerogatif Allah. Teu bisa arong teu bisa naon sih ngaranna teh teu bisa namana teh teu bisa mempertanyakan sebenarnya sebagai seorang mukmin mah nya tidak pantas mempertanyakan hal tersebut. Makanya aya pernah orang ada yang riwayat di mah asar mun teu salah lain hadis. Jadi aing nanya bahwasana kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk hidup di dunia, tapi pada akhirnya ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Padahal kan semuanya sudah Allah atur. Terus dijawab yaitu hak Allah Subhanahu wa taala gini. Allah Allah yang memberikan apa namanya teh? Lain nama teh Allah yang menentukan, Allah yang memberi, Allah yang menahan. Yaitu hak prerogatif Allah. Sebenarnya sebagai seorang mukmin mah tidak bisa tidak bisa mempertanyakannya, tidak ada hak untuk mempertanyakannya. Tapi kan pertanyaan tadi kan seakan-akan memberikan meminta satu 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 keterangan logika lahnya, satu keterangan logis dari doktrin agama eta. Nah, lamun misalna aron ningali ka Jabariyah Qadariyah, sebenarnya Jabariyah Qadariyah teh kan nu Jabariyah kan menghendaki bahwasanna semuanya itu di luar kehendak manusia. Jadi lamun misalna aya manusia anu bunuh diri, berarti eta bunuh diri karena memang Allah membuat dia untuk bunuh diri.
kalau ada yang manusia berhutang Allah tuh membuat dia berhutang. Jadi manusia itu tidak ada kuasa sedikit pun. Jadi pokoknya kalau berdosa berarti itu atas asas karena Allah lah. Mun qadariyah kan sebaliknya atas manusia. Jadi jadi qadariyah mah pokoknya jika orang menciptakan jam, terus jam eta kan pasti bakal naon sih namana teh gerak sendiri geuning lamun diasupan baterai. Urang eta geus di luar kendali orang kan karena eta mah bisa berjalan sendiri geuning baterai teh. Nah, juga kitu qadariyah mah. Tapi sebenarnya di Al-Qur'an teh lamun secara tekstual mah dua-duana teh aya. Jadi bahwasana jiga naon sih pokoknya dalil tentang Jabariyah dan Qadariyah teh aya, tapi ternyata tidak bisa dipahami seperti itu. Makanya nanti kayak ti Ahlus Sunnah wal Jamaah nyaeta engke ti naon sih Asy'ariyah jeung Maturidiyah anu menengahi hal tersebut. Sebenarnya naon sih namana teh kompleksnya hal ieu teh karena sebenarnya masalah ini teh kan nyambungna ka free will atau namana teh naon sih free will Pilih lah tuh konsin. free will free bebas, will teh kehendak, jadi kehendak bebas. Lamun di buku Nasution tuh apa ya diistilahkannya teh free will. Tah eta geus aya tah. Lanjut. Nya free will diistilahkeun teh. Sok Bi lanjut. Gimana? Oke. Keluar? Iya, kalau dari tadi. Dari mana tuh Bebe? Oh, dari tadi. Dari mana? Oh, udah. Ini tadi. Tadi jelaskan gitu beres toh. Udah beres. Oh, dia tadi nggak kedengar. Astagfirullah. Kamu Ya udah, nggak apa-apa. Ini aja dia materi kesimpulannya aja. Materi kesimpulannya aja. Materi kesimpulannya. Bisa gak? Ya bisa. Enggak, tadi emang sampai mana dulu? Tadi loh sampai yang ini. Masih tentang apa? PPT-nya loh. Allahu Akbar dari awal lah itu mah. Terus mana tadi ngomong Izbi? Nya ngomong cok. Beres Hoax. Manya wa ente teh geus ditelepon seberapa kali. Ya kan aneh keur fokus. Ente layar ente dina naon tadi? Di PPT. Lah, itulah ya. Intinya. Digong. Udah mah PPT enggak ini dehnya, enggak lengkap tuh. Kirim ke saya ya. Inggris kasih basor. Basor enggak bisa. Oh deh. Udahlah. Secara intinya hizbi qawamah, makna qawamah. Secara ringkasnya kayak gimana gitu. Ya, qawamah tuh jadi intinya ada ya sekarang. Qawamah ya intinya jadi kalau kita ngelihat terjemahan Kemenak itu di Al-Qur'an biasanya qawamah itu diartikan dengan kepemimpinan atau ya, dan kepemimpinan itu lekat dengan makna otoritas atau kekuasaan yang lekat dengan maknanya otoritas dan kekuasaan. Ada sebagian ini gitu orang yang menganggap bahwasanya seakan-akan Islam itu menduakan perempuan gitu di atas laki-laki. Padahal sebenarnya kalau kita mengkaji lebih dalam, makna qawamah itu bukan hanya sekedar bermakna pemimpin, tetapi di sana banyak makna-makna yang lain. Karena tidak ada padanan bahasa Indonesia yang maknanya sesuai dengan makna qawamah itu sendiri. Jadi kalau aneh lihat gitu dari beberapa literatur itu ada beberapa makna qawamah dalam Al-Qur'an.
ada 9 makna qawamah. Yang 9 itu cuma satu doang yang maknanya mengenai kepemimpinan atau otoritas, dan 8 lainnya itu bermakna responsibilitas atau responsibility atau tentang tanggung jawab. Jadi kalau bisa kita ini gitu ya simpulkan bahwasanya makna qawamah itu sebenarnya lebih banyak makna tanggung jawabnya gitu dibanding tentang kepemimpinannya. Makanya anggapan-anggapan kayak kaum feminisme yang menganggap bahwasanya Islam menduakan perempuan di atas laki-laki itu salah, karena mereka hanya mempelajari ayat Al-Quran itu setengah-setengah, tidak menyeluruh. Kemudian itu bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Binya itu kan bi apa? Sababiyah gitu. Jadi Allah tuh memberikan keutamaan kepada laki-laki di atas perempuan gitu. Jadi Allah memberikan keutamaan kepada laki-laki apa yang tidak Allah berikan kepada perempuan. Padahal kalau kita mau mengetahui maknanya gitu, yang lebih tepat, lebih luas, itu para ulama itu mengaitkan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd itu kepada 2 ayat sebelumnya. Surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'd. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas kalian. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Janganlah kalian merasa iri atas keutamaan yang Allah berikan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Lirijali nasibu mimma iktasabu, laki-laki memiliki bagian atas yang telah ia usahakan, dan perempuan juga begitu, memiliki bagian atas yang mereka usahakan. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu saling saling melengkapi lah ya, kalau bisa dibahasakan, saling melengkapi salah satu sisinya, tetapi ada di beberapa aspek yang dimana tidak bisa gitu laki-laki itu disamaratakan dengan perempuan. Kalau menurut Imam Biqai dalam tafsirnya itu ada beberapa keutamaan yang Allah anugerahkan kepada laki-laki, yaitu yang pertama akalnya, kemudian yang kedua logikanya, fisiknya, dan ketiga itu apanya, keberaniannya. Dan di salah satu, dan dari ketiga ini yang belum pernah saya ketahui gitu ya, itu tentang fisiknya gitu. Maksudnya apa? Kan sekarang banyak ada kaum yang mengatakan bahwasanya ingin menyamaratakan gender. Tapi kalau dalam 3 hal ini, yaitu misalkan dalam fisiknya, saya belum pernah melihat ada seorang perempuan yang mampu mengalahkan seorang laki-laki. Itu merupakan suatu contoh gitu bahwasanya kalau dalam masalah keutamaan memang ada yang Allah berikan atas keutamaan laki-laki terhadap perempuan, tapi ini tidak menjadikan bahwasanya perempuan itu didoakan di dalam Islam, karena Allah pun memberikan keutamaan bagi perempuan apa yang tidak dimiliki laki-laki. Contohnya apa? Perasaan. Laki-laki itu kurang dalam perasaan, dan perasaan itu sebenarnya sangat berpengaruh gitu, sangat penting buat laki-laki, ya buat manusia lah. Tapi perasaan laki-laki itu kurang lebih sedikit dibandingkan perasaan yang dimiliki oleh perempuan. Mungkin begitu. Dan itu mengapa Allah dalam ayat ini langsung menyebutkan fasalihat, bukan, kan semestinya kalau Ar-Rijal itu kan lawannya An-Nisa. Kenapa ini Allah langsung fasalihat, langsung menyebutkan sifatnya, bukan jenisnya.
Ini tuh rahasianya tuh terdapat pada fa-nya, kata fa sebelumnya. Fa di sini adalah fa istinafiyah. Fa istinafiyah itu berfungsi untuk menjelaskan menjelaskan akibat dari sebab kata sebelumnya. Jadi bisa dimaknai bahwasanya apabila seorang lelaki itu sudah memiliki sifat qawam, maka secara otomatis dia akan mendapatkan istri atau akan mendapatkan perempuan yang salihat. Jadi otomatis dia kalau laki-laki memiliki sifat qawam, maka istrinya atau jodohnya nanti akan salihat. Dan perempuan bisa menjadi salihah tanpa peranan laki-laki. Asalkan apa? Ya, asalkan qanitat, asalkan taat. Kenapa ini pakai qanitat nggak pakai toli apa? Ya, kenapa pakai kata qanitat ya? Wanitan. Apa sih taat tuh bahasa Arabnya tuh? Sin qanitat tuh qaniun ya? To'ah. Atau Qanitan juga sampai qanit. to'ah. Nah, Qanit ya. qanitan tuh di atas to'ah, tapi di apa sih ya, di atas ketaatannya itu melebihi taat lah qanitan tuh. Jadi namain qanitan tuh gitu. Ya begitulah. Jadi apabila seorang laki-laki sudah memiliki sifat qawam, maka secara otomatis gitu akan mendapatkan istri atau akan menjadikan istrinya itu menjadi salihat begitu. Karena paling inti pembahasan ini sih itu pembahasan tentang qawamnya sih. Soalnya banyak yang beranggapan qawam tuh cuma bisa diartikan sebagai kepemimpinan, sebagai pemimpin. Padahal sebenarnya makna yang bermakna pemimpin tuh cuma satu doang, dan sisanya itu tentang tanggung jawab. Jadi tanggung jawab laki-laki itu lebih besar dibandingkan titel kepemimpinannya. Begitu. Udah ya. Hizbi udah. Jadi udah. Enggak tadi dari tadi itu enggak ada suara. Keluar Hizbinya bukan gak ada suara. Keluar. Iya. Live. Maaf. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Iya. Oke, mungkin buat acara selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Tuh udah dia ngacung. Sok. Mangga. Oh, siapa dulu? Bebas. Aski dulu Oke. Berarti kok abi tangkap mah tadi berarti non si nama nate konteks jadi klaim kesimpulan lah anu abi tangkap berarti jadi kawamah anu di surat An-Nisa eta teh bukan menunjukkan kelebihan dalam hal kedudukan kepemimpinan dan yang lain tapi dalam hal tanggung jawab gitu ya. Berarti laki-laki memang diberikan tanggung jawab lebih. Dan ini QB berarti tapi emang yang nanya di masalah emang yang nanya pendapat mungkin ya di masalah kepemimpinan misal kan abi teh kan kamari teh ikutan dina volunteer gitu ya. Nah, dina volunteer teh kan ada kita teh kayak milih-milih ketua-ketua gitu. Nah, terus kita tuh sering ya kayak kalau dalam organisasi itu selalu ada istilah kayak gini misalnya. Sok siapa yang mau jadi ketua divisi, siapa yang menjadi ketua kayak apa namanya teh ketuplaknya. Nah, misal kan yang selalu selalu ditawarkan tuh dari laki-laki dulu ya. Terus dari laki-laki gak mau misalnya gak mau nih. Manya weh kan langsung ada celetuk gini. Manya weh ku awewe jika nu lalakina atau misal
lalakina juga nu teu kapake. Nah, akhirnya kan itu jadi menimbulkan geuning kayak apa namanya tuh, pemahaman bahwasannya pemimpin tuh harus laki-laki, pemimpin tuh harus apa, pokoknya laki-laki tuh harus yang memimpin, sedangkan perempuan tidak ada hak memimpin. Nah, berarti dalam hal kepemimpinan apakah perempuan juga diberikan bukan pertanggungjawaban, diberikan tanggung jawab atau hak untuk memimpin, atau memang itu hanya apa ya, itu hanya namanya teh pemahaman yang umum di masyarakat yang mungkin kalau misal kita bisa bisa sebut sebagai apa ya namanya tuh, sisa-sisa patriarki di zaman dulu geuning yang sampai sekarang masih ada. Sedangkan kan di Islam itu kan maksudnya kalau setahu saya di Sirah itu kan waktu itu kan Aisyah jadi pemimpin di perang Jamal, atau waktu itu di mana ya? Kalau saya baca di buku Jas Mewah tuh ada pernah apa di satu daerah di Indonesia pokoknya teh yang jadi ketua, yang jadi kayak pemimpin di situ teh perempuan, karena memang laki-lakinya tuh eh, tidak ada yang sepantas perempuan tersebut untuk menjadi pemimpin gitu. Kalau kita nggak lihat dalam hal gendernya gitu, dalam hal kualitasnya. Jadi kalau menurut Hizbi gitu, dari penemuan itu eh, menurut Hizbi bagaimana? Gitu. Ya, ya itu kan tadi balik lagi kenapa laki-laki itu bisa menjadi pemimpin itu karena dia tuh emang udah diciptain sama Allah tuh bisa menanggung tanggung jawab yang sama banyak gitu ya. Kalau tadi kajiannya ke video semua itu tuh emang 8 makna tentang responsibility, tanggung jawab yang Allah udah apa sih pasti berikan ke laki-laki itu emang banyak banget gitu. Jadi emang di dalam diri laki-laki itu emang udah punya tanggung jawab yang begitu sempurna gitu dibandingkan perempuan. Sebenarnya kan kalau yang disebut pemimpin itu kan emang berkaitan dengan tanggung jawabnya kan, berkaitan erat dengan tanggung jawabnya. Sedangkan kalau perempuan, kalau masalah tanggung jawab itu emang sama Allah tidak apa ya, tidak ada keistimewaan bagi perempuan untuk bisa apa mampu dalam tanggung jawab gitu. Tetapi bila mana gitu dari suatu keadaan misalkan tadi kata Azki bilang ini tuh ada perempuan yang pantas gitu ya dibanding laki-laki yang memimpin yang mungkin responsibility-nya tanggung jawabnya itu lebih besar daripada laki-laki. Berarti laki-laki itu tidak memiliki sifat kiwamah, tidak memiliki sifat qawamah. Karena kalau laki-laki itu udah memiliki sifat qawamah, itu emang udah mutlak gitu, emang pemimpin. Dan yang harus digarisbawahi, qawamah yang Allah telah tetapkan. Jadi ini tuh anisati ini merupakan standar yang Allah tetapkan untuk laki-laki umumnya, bukan laki-laki soleh ya. Jadi laki-laki itu secara mutlak umumnya memiliki sifat qawamah yang di dalamnya itu memiliki udah punya apa sih sama Allah diberikan kemampuan tanggung jawab yang besar gitu ya, kemampuan untuk apa ya apa ya sebut itu ya, mengkoordinir lah apa ya, melaksanakan tanggung jawab gitu ya, emang udah fitrahnya begitu. Kalau perempuan itu fitrahnya nggak kayak laki-laki, meskipun kalau ada suatu keadaan nih perempuan ini lebih cocok jadi pemimpin karena dia tanggung jawabnya lebih besar, lebih kayak lebih segalanya gitu daripada laki-laki, ya mungkin bisa terjadi aja bila mana laki-laki itu emang berarti belum memiliki sifat kiwamah. Kalau dari tadi tentang Aisyah gitu itu nggak tahu sih gimana. Yang tahu tuh ada hadis yang ini juga ada tentang asbabun nuzul ayat ini, itu tentang Ummul Mukminin Ummu Salamah. Beliau tuh meminta kepada Rasul untuk ikut perang. Kenapa? Cenah laki-laki boleh melakukan perang sedangkan perempuan tidak. Jadi Ummu Salamah itu cemburu gitu, seakan-akan laki-laki itu mempunyai keutamaan gitu lebih besar dibandingkan perempuan. Padahal kalau kita berbicara tentang keutamaan, perempuan juga memiliki keutamaan yang besar, tetapi emang beda gitu sama laki-laki. Kalau laki-laki keutamaannya misalkan kalau dalam cerita hadis ini bisa ikut perang gitu ya, terus jadi pemimpin misalkan.
perempuan juga punya keutamaan itu menjadi seorang ibu, mendidik anaknya. Itu bukan kan pahalanya itu kayak mendidik anak soleh itu kalau nggak salah gitu. Ini pernah lihat, pernah baca di suatu hadis. Itu tuh kan sebanding sama jihad fisabilillah kan. Soalnya nggak ada apa ya, gap lah, nggak ada kesenjangan sebenarnya. Cuman emang pola pikir kita hanya aja gitu yang kurang memahami. Laki-laki punya keutamaan. Ini misalkan sebagai pemimpin, perempuan punya keutamaan sebagai ibu yang kalau ini kan misalkan surga itu di telapak kaki ibu, itu kan merupakan suatu keutamaan yang tidak diberikan di laki-laki. Jadi kalau disebutkan Islam ngeduain perempuan, enggak sih, ya dia emang ya belum belajar secara menyeluruh aja, menurut aneh gitu. Nah, kalau dalam keutamaan perempuan sama laki-laki sama aja keutamaannya, tapi mungkin bentuk keutamanya beda gitu kalau laki-laki. Ya kalau tadi ya gitu mungkin menurut Anda mah. Nggak tahu ya. Gimana, diskusiin aja. Berarti tadi sifat qawamah itu bukan kayak berarti Abi memahaminya sifat qawamah itu bukan fitrah yang pasti di semua kayak qawamah Ya, dalam ya, konteks. Berarti anugerah itu mah ya. ya jadi kan tadi iya ya videonya nggak ini sih. Jadi tidak setiap laki-laki itu qawamah ya. Jadi qawamah itu merupakan sifat. Tidak setiap laki-laki itu memiliki sifat qawamah, tetapi setiap laki-laki yang disifati qawamah itu merupakan laki-laki yang istimewa gitu. Dan ini itu standar laki-laki biasa ya. Jadi emang pada dasarnya laki-laki itu secara fitrah kalau seharusnya menjadi pemimpin. Tapi ada juga yang ya, tidak qawamah gitu. Oh, oke. Paham. Siap. Nun. Oke, selanjutnya. Tadi siapa yang mau nanya lagi? Ada Faza, ada Falah. Alah, Anis. Udah Hasya. Sok, jadi gak nanyanya Falah? Udah malam ya Jadi. Indo ya? Halo. Cek. Ada suara kah? Halo. Halo. Oke. Sebenarnya saya pertanyaannya sama kayak Azki, cuma ada perbedaan sedikit ya. Ini tadi kan dikatakan bahwa pada dasarnya makna qawamah itu kan bukan hanya sebagai pemimpin tapi tanggung jawab. Ya. Tapi tadi mau tahu aja kan dari 9 makna qawamah itu cuma 1 yang bermakna pemimpin. Nah 8-nya itu apa gitu? Meskipun pada umumnya tanggung jawab, tapi apa gitu, mau tahu aja gitu. Iya, Kan tadi kan dikit kan sama Azki ya tadi. sebenarnya itu yang nggak ke videoin itu katanya ya laki-laki itu aktif. Jadi laki-laki itu biasanya ya jadi misalkan gini, laki-laki itu tanggung jawab dalam masalah keluarga. Jadi ada yang laki-laki itu makna qawamah itu antaranya imadu syai, nizam syai wa imadu. Laki-laki itu menjadi pilar bagi keluarganya. Maksudnya apa? Jadi laki-laki itu menjadi sandaran bagi perempuan yang ada di rumahnya. Jadi apabila ada masalah, misalkan apa-apa, musibah, laki-laki itu harus menjadi sandarannya. Jadi kalau ada laki-laki yang memble, laki-laki yang cepat putus asa, itu disebutnya bukan laki-laki gitu. Kemudian ada makna qawamah kayak Ibnu Qayyim itu kan makanya dilakabi Ibnu Qayyim itu karena dia anak seorang kepala madrasah. Dan kepala madrasah itu bukan hanya seorang pemimpin, kiai lah. Kiai itu kan bukan hanya memimpin, tapi dia itu bertanggung jawab atas santrinya dan bertanggung jawab atas kelangsungan pesantrennya gitu. Jadi lebih banyak
tanggung jawabnya. Kemudian ada makna qawama, ini qawama yaqumu. Qawama yaqumu itu kan berdiri ya kita tuh. Tetapi bangsa Arab tuh, orang Arab dulu sering menggunakan qawama yaqumu itu maknanya aktif. Jadi laki-laki itu harus aktif, produktivitasnya ya gitulah. Jadi yang aktif dalam rumah tuh laki-laki, aktif di luar rumah maksudnya aktif dalam mencari rezeki, aktif di dalam rumah yaitu ketika laki-laki dalam mencari pekerjaan. Jadi di rumah tuh enggak apa ya, enggak diem sebenarnya tuh ya, enggak diem aja gitu. Ya di rumah tuh emang aktif lagi gitu. Jadi bukan aktif di luar, aktif juga di rumah. Terus ada qawama, adil juga, laki-laki harus adil. Kemudian istiqomah, laki-laki kita harus istiqomah. Kemudian qimah, laki-laki itu harus punya value. Value ada dua value, ada dua makna, maksudnya tuh value, laki-laki harus mempunyai visi misi. Ya, itu dah, dan itu merupakan pembedaan antara manusia laki-laki dengan hewan lah ya kalau bahasa kasarnya. Kalau kata Buya Hamka tuh, kalau kerja hanya sekadar kerja itu kerbau juga kerja. Kalau hidup hanya sekadar hidup, monyet di hutan pun hidup. Jadi laki-laki kita emang harus punya misi gitu. Kemudian harus bisa menghadirkan value. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika jadi ketika laki-laki datang ke rumah itu, orang rumah, perempuan di rumah tuh bisa merasakan value, merasakan ketenangan, merasakan bahagia kedatangan kita misalkan. Jangan sampai kedatangan kita tuh membuat mereka gelisah atau tidak senang dan lain-lainnya lah gitu. Itulah makna-makna qawamah. Karena lebih banyak tanggung jawabnya dalam masalah uang kan. Oke, terjawab, Uang tapi misalkan. mau Jadi bahasa Arabnya aduh, apa? jawab terima kasih, tapi saya mau nanya satu lagi nggak Bapak, Bi? Apa? Ini heran aja gitu kenapa larangan itu lebih banyak ke kaum perempuan daripada laki-laki, padahal yang berbuat yang melarang suatu aturan pertama kali itu adalah laki-laki gitu. Tapi kenapa larangan itu lebih banyak ke perempuan? Bentar. Tujuan larangan perempuan itu kan golibnya gitu umumnya buat kebaikan perempuan itu sendiri kan. Ada gitu Ya yang betul, menyusahkan betul. perempuan. Maksudnya tuh kenapa eh, banyak yang berspekulasi kayak gitu? Maksudnya tuh kenapa nggak sebanding sama laki-laki gitu larangannya? Contoh keluar malam, misal perempuan nggak boleh malam-malam, tapi laki-laki boleh, misal kayak gitu. Terus apa? Yang lainnya dan sebagainya gitu. Gitu. Ini mah Ya, kata logika. Ya, mun logikanya mah ya sok we bebas gitu main sama laki-laki. Emang mampu gitu. Mana larangan di dalam Islam itu kan sebenarnya emang untuk kebaikan. Ya, emang kebaikan gitu. Meskipun misalkan perempuan Itu mau lebih ke adat gak sih? apa? Larangannya itu larangan tentang apa dulu ini? Syariat, adat. Kalau adat mah Bukan misalkan kayak cewek jangan keluar malam tuh lebih ke adat kita, bukan sih itu mah. Bukan larangan dalam Islam oh, sendiri. oh ya contoh dari Sipalah ya itu ya, adat ya sebenarnya kan gimana ya, anak kecil laki-laki sok dibilangin sama orang tuanya jangan main keluar maghrib. Apa bedanya sama itu? Itu kan anak laki-laki apakah perempuan? Gimana ya? Ya gitu kalau yang aneh pahami mah. Oh iya ya tadi mah tentang nanya adat ya keluar rumah. Iya ya sebenarnya. Ya, ya. oke, berarti pada intinya sama ya gitu ya. Ya, ya, ya sama sih sebenarnya. Ya, kembali tadi kan sebenarnya
kita tuh perempuan laki-laki itu mempunyai porsi keutamaan kelemahannya masing-masing, tapi dalam hal yang berbeda gitu. Nggak pernah kita laki-laki bilang ke perempuan, kok sih? Soalnya kenapa? Laki-laki itu mungkin lebih cenderung ke logika, kok perempuan cenderung ke perasaannya. Makanya gampang baper mungkin. Banyak keutamaan Oh, perempuan berarti yang berarti dimiliki berarti laki-laki banyak. berarti ternyata 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 Contohnya, gampang ini baper juga termasuk keutamaan perempuan ya, Bi itu ya. cuma jadi pengurus anak yang menjadi soleh, diem di rumah aja gitu, enak perempuan kerja ngurus anaknya doang, itu langsung dapat jaminan surga. Insting lah ya, itu menjadi keutamaan juga. Antum nih, ini lari antum dikejar sama anjing misalkan, kan tanpa apa ya, karena itu kan karena emosi pikir kita kan, kita tiba-tiba bisa lari kenceng gitu. Nah, bisa lari kenceng gitu karena dia kejar anjing. Kan itu kalau kalau logika nggak masuk kan? Benar nggak sih? Kalau ini aja contohnya, orang tua ibu kita di rumah, dia mengerjakan 3 pekerjaan dalam satu waktu. Misalkan gendong adik, masak, ngepel, itu kan kalau laki-laki itu nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Itulah keutamaan apa ya, emosional perasaan. Tapi perempuan nggak boleh jadi hakim gitu. Kalau ininya kan ya gitulah. Oke, Bi, terima kasih. Oke, selanjutnya boleh buat Faza. Oi, buka. Assalamualaikum. Oh itu kan kira tamu Cen. Waalaikumsalam. Lanjut Bi. Bi mau nanya. Tes. Hadir. Masuk. Kan tadi disebutin qawamah itu secara umum. Tadi disebutkan juga di terakhir kata Hizbi pernyataannya, contoh wanita itu tidak boleh jadi hakim. Gimana kalau kan bahasnya secara umum ya. Kalau ada laki-laki yang qawamah tapi qawamahnya tuh salah langkah gini. Ngerti gak? Dia tuh aktif tapi tapi langkahnya salah. Nah, itu gimana kalau melihat secara umum, tapi di sisi lain mungkin kita ambil contoh aja dalam sebuah rumah tangga. Ya, ada laki-lakinya tuh aktif, ya si suaminya tuh aktif, tapi langkahnya itu salah. Gimana nih? Atau dalam dunia perhakiman ada seorang hakim yang qawamah tapi apa ya? Dalam menentukan keputusannya itu salah. Mangga gimana Pak Hizbi? Paman. Kalau menurut Anda emang kalau masalah hakim itu mah gimana ya? Nggak bisa berpendapat banyak sih. Kata ulama juga kalau syarat perempuan jadi hakim tuh harus disembelih dulu perasaannya, baru bisa jadi hakim. Itu kayaknya udah mutlak sih. Udah qayyid. Soalnya nggak ada lagi pembahasan gitu yang ulama. Mungkin ada, tapi Anda belum tahu ngebolehin perempuan jadi hakim. Tapi kalau setahu Anda sampai sekarang, perempuan tuh nggak boleh jadi hakim. Sampai kata ulama tuh disembelih perasaannya gitu. Sampai segitunya. Kalau tadi kayak salah, mungkin menurut Fajar tuh kayak qawamah aktif misalkan mencari rezekinya tuh dengan cara yang salah, yang haram mungkin gitu. Atau gimana aktifnya?
atau aktif Ya, di luar pokoknya setiap keputusan yang dia buat itu dia tuh gimana ya, buruk gitu dan jelek. ya. Kalau dalam masalah kayak harta gitu kan, jadi kan wabima anfaqu min amwalihim, Allah tuh menyebutkan laki-laki yang qawamah tuh yaitu dia yang dapat eh, mengkonsumsi atau mengeluarkan hanya itu dengan cara yang baik. Ini kalau dalam mencari uang ya, tapi itu nggak tahu. Kalau dalam mencari uang tuh gitu, jadi qawamah tuh kan, mengapa Allah mengatakan wabima anfaqu min amwalihim. Jadi orang yang qawamah itu yaitu laki-laki yang bisa eh, baik gitu menggunakan hartanya dengan sebaik mungkin, atau bisa ya menggunakan hartanya sebaik mungkin. Mengapa Allah tidak menyebutkan orang yang qawamah itu yang baik dalam mencari rezeki? Mengapa? Karena setiap orang tuh bisa mencari rezeki gitu dari apapun, mulai dari hal yang haram, hal yang baik. Tetapi tidak semua orang bisa menggunakannya gitu, dengan yang baik. Tapi kan Tapi sekarang ya ada tidak ya. banyak contohnya ya. Contoh kalau mau dalam ini secara umum ya, bukan secara apa ya, bukan secara dalil dulu, tapi secara umum kan banyak gitu sekarang tuh kasus perceraian karena kata Hizbi kan perempuan itu lebih ke perasaannya, sedangkan laki-laki itu kepada pikirannya. Tetapi kan sekarang banyak itu perempuan yang apa sih, sudah merasa dirinya itu lebih tinggi ya. Contohnya ada perempuan yang pendapatannya itu besar dari seorang laki-laki, jadi dia tuh ngerendahin laki-laki. Nah, itu gimana pandangan Hizbi? Apakah hal tersebut mengganggu qawamah seorang laki-laki? Ya berarti kalau gitu itu sama aja kayak yang tadi kita tanyain. Itu laki-lakinya berarti belum punya sifat qawamah. Kan tadi udah di apa sebut mana? Enggak setiap laki-laki itu mempunyai sifat qawamah. Ya berarti kalau kayak gitu laki-lakinya nggak punya sifat qawamah. Oh, Dan kalau berarti dalam masalah kayak menafkahi gitu, misalkan istrinya lebih banyak itu pengeluarannya, ya bagaimanapun laki-laki itu tetap ada kewajiban atau ber- ini istrinya. berarti intinya qawamah itu bukan sekedar hanya apa ya, bukan sekedar hanya memimpin, tetapi memiliki ilmunya juga gitu ya. Jadi setiap keputusannya itu diambil dengan cara yang baik dan apa sih, ya dalil yang baik gitu ya. Jadi punya ilmu gitu ya. Jadi qawamah itu intinya apa? Ya itu apa sih, yang baik-baik. Tetapi kalau Ya, hanya memimpin saja, tetapi dalam keputusannya buruk dan jelek, itu belum bisa disebut qawamah ya, seperti itu. ya, ya kan tadi tuh koma tuh dia yang dia yang pintar nyari duit, dia yang adil, dia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dia yang bisa menjadi sandaran bagi istrinya, dia bisa menjadi contoh bagi keluarganya, dia bisa mendidik anaknya, istrinya, dan sebagainya. Makanya kan mengapa ngebahas tentang koma ini? Ya karena emang sebegitu luar biasanya gitu standar yang Allah berikan kepada laki-laki itu. Pikiran anak ini tuh standar untuk orang soleh, ternyata itu cuma standar buat orang biasa gitu. Tapi kalau semua laki-laki gitu mempunyai sifat komah kayak gini, wah itu masya Allah lah. Malah makanya nggak heran gitu ya, bahwa generasi-generasi zaman dulu, zaman Nabi itu berhasil misalkan dalam dalam hal segalanya. Ya itu banyak yang berhasil gitu dalam mendidik keluarganya, terus menjadikan anaknya ya yang luar biasa gitu. Dia emang koma tuh emang, jadi standar koma yang diberikan Allah tuh emang luar biasa gitu. Nah ini aneh belum nyari, belum ketemu nih standar orang soleh itu kayak gimana.
kalau standar orang biasanya aja udah kayak gini gitu ya ditetapin sama Allah, gimana standar orang soleh dia. Ini bukan main-main sih qawamah tuh. Oke. Sifat qawamah itu sebenarnya udah menjadi fitrah kita sih sebenarnya gitu. Kalau untuk istilahnya sendiri ada nggak, atau mungkin yang Hizbi tahu ada nggak, kalau ada laki-laki tetapi ya sudah berkepemimpinan gitu paling depan tetapi salah memilih atau mengeluarkan kebijakan, itu disebutnya apa? Kan kalau yang adil dan sebagainya itu disebut qawamah, kalau yang sebaliknya disebut apa? Kayak apa? Oh, nggak tahu sih. Iman, anonimnya Iya. kapit gitu. Oh, kalau itu nggak ada. Nggak tahu. Oh, iya. Sebenarnya ini semua sifat aja sih. Kalau ya kayak itu solihat lah, sifat aja, sifat rijal qawam itu, pemimpin yang qawam, sifat itu mah. Nggak belum tahu sih apa sih kebalikannya anonimnya. Oke, terima kasih Tuh Hasya. Oke, baik. Yang selanjutnya Hasya boleh. Oke, kedengeran ini? Aman. Nyambung ke dari tadi ya, pertanyaan Faza, terus jawaban Hizbi. Aku mau nanya, kalau gitu. Oh, enggak, bentar. Gini, qawamah itu lingkupnya di mana aja gitu. Ya, itu yang pertama. Karena kalau kita menilik cuma lingkupnya ya keluarga doang, itu gimana sama kondisinya Nabi Nuh alaihi salam? Beliau punya sifat qawamah kah atau tidak? Beliau berhasil mendidik keluarganya kah atau tidak? Jadi pertanyaannya, qawamah ini lingkupnya cukup hanya di lingkungan rumah tangga saja atau gimana? Yang pertama ini kenapa aneh nyimatin qawamah tuh terus seorang laki-laki dalam figur seorang ayah, ya kan ini tentang apa kepemimpinan gitu. Jangan beranggapan kalau suatu negara itu berhasil itu dikarenakan unit terkecil di negara itu yaitu keluarga baik, maka negara akan baik. Kalau keluarganya buruk, maka ininya juga negaranya buruk. Jadi peran keluarga tuh sangat besar gitu bagi kebaikan suatu negara. Nah mikirnya tadi gitu. Jadi kan keluarga itu dipimpin oleh seorang laki-laki nih, ayah. Jadi emang figur ayah itu emang benar kalau berperan besar banget gitu. Jadi ya itu mengapa tadi yang sangkut pautin sama lingkup keluarga. Tapi sebenarnya qawamah itu umum. Kalau tadi misalkan Nabi Nuh itu apakah disebut qawamah? Ya disebut qawamah juga iya. Apakah gini? Siti Asia ya, Siti Asia. Siti Asia itu apakah kan tadi bandingannya tuh gini, kalau laki-laki qawamah pasti dapat istri yang sholihat. Begitu juga sebaliknya kan. Dari itu yang anda paham. Jadi kalau laki-laki yang qawamah itu pasti akan mendapatkan istri yang sholihat. Dan sebaliknya istri yang sholihat bisa mendapatkan laki-laki yang qawamah. Contohnya Siti Asia. Siti Asia kan itu sholihat ya. Tapi kan Fir'aunnya itu emang nggak salih kan Fir'aunnya. Makanya kalau menurut anak tidak apa ya, iya yang ngejelasinnya.
tidak apa terlalu susah juga ngebahas ini. Ya, Mungkin qawamah apa maksudnya setiap laki-laki yang qawamah tetapi hasilnya contoh ke istrinya Nabi Nuh tidak berhasil gitu ya, malah kafir gitu si istrinya tuh, itu mungkin tergantung pada apa ya, takdir mungkin ya atau gimana? Itu sebenarnya kalau mungkin ya yang diinterpretasikan oleh oh ya, Hasya. ya, Ane juga ngerti. Tapi ya menurut Ane, makanya kan tadi pakai fa istinafiyah ya. Kalau yang qawam itu akan mendapatkan istri yang saleh gitu. Tapi mungkin gitu ya, bisa juga gitu beliau Nabi Musa itu qawam meskipun istrinya dan anaknya itu tidak baik gitu. Tapi mungkin kan Nabi Musa itu udah apa? Melakukan yang terbaik untuk anaknya sama istrinya kan, udah menunjukkan sifat qawamnya. Kalau kalau hasilnya buruk ya itu kan hasilnya itu gimana Allah. Tetapi yang penting kan Nabi Musa itu udah berusaha menjadi ayah yang qawamah kan. Misalkan kayak kalau di cerita Quran itu kan udah ngajak anaknya naik kapal gitu ya, naik perahu. Oh, udah nasihatin anaknya gini gini gini, tapi anaknya membangkang gitu. Tapi kan sebenarnya sifat qawamah itu emang udah ada di dalam diri Nabi Musa. Meskipun nanti hasilnya apakah dampaknya bakal baik itu dari sifat qawamah atau tidak. Jadi itu makanya kalau hasilnya gimana Allah lagi. Tetapi Allah tuh kalau dalam Al-Quran, kalau dalam ini tuh kayak udah kan menjamin ya. Jadi kita tuh jangan ragu lah kalau kita qawamah, kita juga mendapatkan istri yang solihat. Tapi kalau nggak dapat istri yang solihat ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau Nabi Nuh tuh emang beliau kan ceritanya udah berusaha kan untuk membujuk keluarganya gitu. Nabi Lut juga, apakah Nabi Lut itu nggak disebut qawamah, istrinya durhaka? Enggak kan? Sifat qawamahnya ada di dalam Nabi Lut, tapi kalau hasilnya itu kayaknya itu gimana? Balik lagi gimana Allah? Mungkin ya. Kan qawamah tuh kayak yang kita lakukan gitu. Bukan menceritakan tentang hasil, tapi membicarakan tentang usahanya kan. Adil gitu, kita harus berbuat adil. Maupun hasilnya baik atau buruk itu kembali lagi kepada Allah. Terus tadi Cina Itu mungkin itu menurut Anda. bukan keluarga ya. Bukan keluarga. Lingkupnya bukan keluarga aja Bukan ya keluarga tadi. aja. Itu luas. Ya, bukan keluarga aja kan. Kalau itu berarti dia yang udah punya suami dong. Berarti kalau yang belum punya suami, belum punya suami, tidak punya istri. Kalau yang laki-laki yang belum punya istri, apakah bisa qawamah? Ya bisa lah. Tapi ya aneh itu karena aneh apa nyambunginnya ke figur orang ayah. Nyambunginnya gitu. Ya, jadi kita juga yang belum nikah bisa jadi qawamah gitu. Biar istrinya dapat yang solihat. Kalau suami qawamah itu otomatis istrinya jadi solih gitu. Itu kan dalam tadi mandi Quran. Sebenarnya ada pertanyaan lagi Jelas nih, nggak jadi nyambung gitu. Jadi nyambung Bi gitu ya. nah. Apakah janji Allah itu nggak tepat gitu kan? Bahwa orang yang solih itu pasangannya solihat tapi malah dapat yang hobisat, apakah seperti itu? Tapi kalau dibahas lagi mungkin lebih panjang gitu, mungkin nanti di kesempatan selanjutnya. Ya itu juga relevan sama ayat yang itu kan. Katanya kan kalau yang solih dapat yang solihat, yang taat dapat yang qanitat. Nah itu nggak tahu sih. Anda juga pernah
pernah ngedengar pembahasan itu gitu tentang sama Ustaz Adi Hidayat, tapi lupa lagi. Oke, bentar, itu tadi yang pertanyaannya Hasya udah kejawab belum, Hasya? Ya itu yang pertanyaan Kasya kan tadi nanya itu lingkup keluarga aja, Anda jawab enggak. Kalau Hasya misalkan gimana? kalau lingkup keluarga aja Udah berarti kok. yang belum berkeluarga nggak bisa Oke, koma. Tetapi kan faktanya bisa. mungkin dicukupin aja ya, Bia. Ya, maaf juga ya ini kalau penjelasannya kurang jelas. Terus tadi berarti Anda ngobrol sendiri, maaf juga gak ngerespon Gak apa-apa. lama-lama. Ya. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang sangat baik dan dipahami oleh kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri menjadi manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, semua rangkaian acara telah selesai. Terima kasih kepada pemateri dan kepada teman-teman yang telah menghadiri acara hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya masing-masing. Terima kasih juga telah menyimak dan mendengarkan sampai akhir. Semoga hari-hari kalian semua selalu menyenangkan. Saya tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang sesi dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.